Berdoa selesai. Telah bergabung bersama kami Ibu Linawati Limantara PhD selaku Rektor UPJ. Halo Ibu, Halo. mungkin Ibu bisa mohon izin untuk menyapa teman-teman yang telah bergabung dalam acara pagi hari ini. Ya, terima kasih. Salam kepada semua rekan-rekan, khususnya rekan-rekan mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat mengikuti upacara dan perayaan Hari Kemerdekaan dengan secara virtual, dan semoga kalian sungguh-sungguh menghayati makna dari perjuangan para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Linawati. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator dalam seminar kali ini. Beliau adalah Mbak Isa Samihat Ismail Afrij, ST, MT, MSc, yang merupakan dosen program studi arsitektur UPJ nih teman-teman. Nah gimana nih, udah gak sabar kan? Untuk itu langsung aja kita panggil Mbak Isa. Kepada Mbak Isa, saya persilahkan. Is this on? Udah, jelas suara saya masuk ya. Terima kasih MC. Sama-sama Mbak. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di UPJ ya. Ini saya sebagai moderator acara Praprima, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Isa, seperti tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Isa Samihat Ismail Tafrij. Saya dosen di Prodi Arsitektur. Jadi kalau ada teman-teman semua yang sudah diterima masuk ke jurusan arsitektur di UPJ, nanti teman-teman akan ketemu lagi sama saya ketika sudah mulai kuliah nanti ya, tanggal 14 September insya Allah. Saya ngajar semester 1 nggak ya? Kayaknya saya nanti akan ngajar semester, jadi ini kita akan ketemu lagi seterusnya. Kita akan senang-senang bareng. Kalau ada gosip kuliah arsitektur itu susah, nggak usah terlalu dikhawatirkan, nanti kita akan bersenang-senang bareng. Pokoknya kita akan have fun di UPJ. Sebenarnya saya nggak terlalu banyak yang memperkenalkan diri juga, karena posisi saya hari ini adalah hanya sebagai moderator, jadi mendingan kita langsung memperkenalkan ke pembicara kita hari ini nih. Nah, hari ini kan kita, teman-teman udah lihat ya, ini temanya adalah peran mahasiswa sebagai generasi milenial dalam menghadapi tantangan di era digital. Yang akan jadi pembicara kita hari ini adalah Bapak Asisten Profesor Dr. Rahman Syarif, MM, ESH, MH. Nah ini beliau ini sudah jelas sangat kompeten ya dalam bidangnya dan dalam apa yang akan kita bicarakan hari ini. Beliau udah nggak asing lagi lah kira-kira. Jadi mungkin bisa mulai kita perkenalkan Pak Rahman. Profilnya Pak Rahman. Ya, ini profil pembicaranya, Bapak Doktor. Ini gelarnya Pak Rahman panjang sekali sebenarnya ya, karena beliau memang very accomplished di bidangnya. Jadi Bapak Doktor Diploma Engineer Rahman Syarif, MMSHMH, dengan riwayat pendidikan 2 kali doktornya, yaitu Doktor Manajemen Pendidikan dari Magna Cum Laude Universitas Negeri Jakarta, dan Doktor Sumber Daya Manusia dari Universitas Negeri Jakarta. Masternya juga 2 kali dari Master Sumber Daya Manusia dari Sekolah Tinggi Ekonomi Jakarta, dan Master Hukum Bisnis dari Universitas Jayabaya. Sarjananya pun 2 kali ya teman-teman semua ya, jadi ada sarjana hukum dari Universitas Pamulang, dan diploma engineer sarjana teknik mesin dari Technische, namanya susah banget ini, bacaan nanti kita minta tolong Pak Rahman yang baca nama universitasnya ya, dari Berlin, Jerman. Dengan riwayat jabatan akademis, ada Ketua Program Studi Bisnis Administrasi di Swiss German University, ada dosen Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, dan juga sekarang sebagai dosen manajemen di Universitas Bangunan Jaya. Jadi kalau ada teman-teman yang di manajemen, tadi kan saya udah nyapa teman-teman yang di arsitektur, teman-teman yang nanti akan berkuliah di manajemen pasti akan ketemu lagi juga dengan Pak Dr. Rahman, jangan khawatir. Ini ada riwayat penugasan profesional, jadi selain sebagai akademisi gitu, selain sebagai pengajar, Pak Rahman juga sudah sangat berpengalaman di dunia profesional ya, jadi sebagai technical manager di Mercedes-Benz Indonesia, sebagai human resource senior manager di Mercedes-Benz juga, lalu production general manager di Schneider Electric,
sebagai Human Resource General Manager di Schneider Electric Asia Pasifik. Keterampilannya juga nggak cuma di bidang profesional dan bidang akademik ya, di luar itu juga beliau Green Belt Six Sigma Methodology, ada Lean Manufacturing Expert juga. Beliau auditor di ISO 9000 sampai 14000, sertifikasi pelatih nasional Betako Merpati Putih, mediator juga di Pusat Mediator Nasional, lalu advokat IKADIN, dan Essential License Trainer di ILT, dan pengalaman organisasi beliau adalah Wakil Ketua Persatuan Alumni Jerman dari tahun 2005 sampai 2010. Di tahun 2017-2018 adalah Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa Swiss German University. Lalu di tahun 2010 sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua Diklat Merah Putih di Jakarta Barat. Nah, ini kita langsung perkenalkan ya, Pak Rahman. Ini beliau, sebentar lagi kita akan lihat Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Pagi semua teman-teman. Jadi ini pagi Pak Rahman yang dari tadi sudah kita bicarakan semua accomplishment-nya, semua riwayat edukasinya, semua riwayat profesionalnya. Beliau bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Beliau memang orang yang sudah malang melintang lah ya Pak ya. Sudah sangat di berbagai bidang malah ya Pak ya. Dan sekarang Pak Rahman adalah dosen di manajemen UPJ. Jadi sekarang sudah boleh dudukkah kita? Panitia, oke. Bapak boleh silahkan duduk, kita akan segera mulai saja ya. Ini talk show-nya. Next slide-nya boleh di next mungkin? Oke, ini kita sudah mau mulai masuk ke bagian materi ya Pak Rahman ya. Setelah nanti waktunya sekitar kurang lebih 30 menit, lalu kemudian kita nanti akan ngobrol-ngobrol sedikit. Sebelum nanti kita akan buka tanya jawab, teman-teman. Jadi nanti kalau selama pertanyaan, selama Pak Rahman menjelaskan materinya, teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar atau mau sharing apapun bisa di chat ya, di kolom chat ya. Bisa diketik aja di kolom chat. Nanti ketika sudah masuk ke sesi tanya jawab akan kami bacakan. Tapi mungkin nggak bisa semua ya, karena waktunya memang terbatas. Tapi nanti semoga kita bisa menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang teman-teman punya. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bapak memulai paparannya. Tolong slide yang sebelumnya, Dek. Bapak boleh berdiri ya? Boleh ya? Kayaknya lebih enak gitu ya, Pak, ya, untuk menghargai jasa pahlawan kita harus menyerahkan energi, passion, dan usaha kita untuk negara ini. Teruntuk keluarga baruku, mahasiswi dan mahasiswa Universitas Negeri, Universitas Pembangunan Jaya tercinta. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang harus kita syukuri. Kemerdekaan ini diraih dengan darah keringat tetesan. Bukan gratisan. Jadi saya harap generasi-generasi muda Universitas Pembangunan Jaya menjadi manusia yang nasionalisme penuh dan patriotisme penuh. Mengapa saya katakan begini? Karena negara ini harus kita bangun. Negara ini harus kita besarkan. Dalam 20 tahun ke depan, Indonesia akan ada bonus demografi yang di mana adik-adik sekalian ini 20-15 tahun depan merupakan pemimpin Indonesia. UPJ sudah siap untuk membuat adik-adik menjadi orang yang terdepan nantinya untuk membesarkan bangsa ini. Di hari ulang tahun kemerdekaan ke-75, angka yang menarik sekali 75, dan kita pada tanggal 17 Agustus 2020 ini kita nikmati dan kita semarakkan, kita goyangkan, kita kembangkan semangat kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Lanjut. Saya mempunyai istilah baru. Mangkir zaman dulu itu kalau kita keluar dari kelas.
Biasa murid-murid Bapak itu kalau ke toilet itu ada yang 15 menit, Bapak catetin. Ya. Tapi akhirnya Bapak bisa tahu bahwa siapa yang nongkrong di kantin tingkat 2 dan lain-lain bisa tahu. Jadi Bapak bilang sebelum ada yang balik, nggak boleh ada yang keluar. Itu mangkir zaman dulu. Atau tidak masuk. Mangkir zaman sekarang itu kamera harus on. Ya, itu etika. Bayangin kalau seorang dosen berbicara itu harus direspek juga dengan etika yang baik. Nyalakan kameramu pada saat belajar nantinya. Buat ini sebagai kultur Universitas Pembangunan Jaya. Di mana kita harus merespek pembicara dosen pada Zoom ataupun pertemuan PJJ. Lanjut. Merdeka 75 tahun. Ayo bangkit. Kita ini satu bangsa Indonesia. Dan generasi muda merupakan generasi yang diharapkan. Generasi ini akan runtuh jika generasi muda tidak mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme. Dan terutama manusia yang cerdas, unggul dan merdeka. Ayo bangkit pada abad 21 ini. Kenapa saya katakan abad 21? Karena ada 3 episode dalam dunia Nusantara ini. Lanjut. Ada 3 masa yang kebesaran bangsa Indonesia. Abad 7 Balaputra Dewa di kerajaan Sriwijaya itu begitu besar. Sampai ke Asia, Filipina, Malaysia, kita besar. Suatu saat ada kelalaian pada bangsa ini. Runtuh dan tidak ada lagi. Dan muncul lagi pada abad ke-14. Majapahit. Dengan rajanya Hayam Wuruk dan Patih yang terkenal. Gajah Mada. Menguasai Asia, menguasai Thailand, Vietnam. Dan lain-lain. Runtuh pula. Dan saya harapkan bangsa ini tidak runtuh pada abad 21 ini. Dibutuhkan generasi muda yang kuat. Generasi muda yang semangat. Dan akan kita timbulkan dari Universitas Pembangunan Jaya. Tepuk tangan saya pikir. Pada bangsa ini adalah abad 21. Yang kita harapkan bangsa ini akan menjadi besar. Kita punya kekayaan nikel. Ada agreement MSA dengan Swiss. Bahwasanya kita bisa menarik triliunan, ratusan ribu triliunan, puluhan ribu triliunan dari Swiss. Negara ini kaya dibutuhkan rakyat, masyarakat, warga negara yang cerdas. Oleh sebab itu dibutuhkanlah bela negara. Kenapa kok saya pakai baju kayak gini? Karena saya ingin membela negara bangsa ini. Dengan tumpah darah, dengan jiwa dan raga saya. Dan saya akan tularkan kepada mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Dan jangan hanya diterima jaya. Harus benar-benar jaya. Lanjut. Lanjut. Dasar hukum apa sih bela negara? Kenapa kita harus bicara berbela? Pada pasal 27 ayat 1-3 menyatakan bahwasanya warga negara wajib dan berhak untuk pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1 mengatakan bahwa tiap-tiap warga harus ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Jadi semua kita ini wajib untuk menjaga, membela negara ini dan menjaga keamanan dan pertahanan negara ini. Mudah kalau memang kita merasa bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang harus membesarkan bangsa ini. Saya bertanya sebetulnya, kenapa kok kita harus melakukan ini? Karena kita hidup di negara yang indah. Kayu pun ditancapkan jadi tanaman. Kita tidak akan kelaparan di negara ini. Pertanyaannya apa yang kita harus dan bisa sumbangkan buat negara ini? Apa? Ongkos kontrak atau ongkos kos-kosan di negara ini kita harus bayar.
Jangan gratisan, kita harus membalas karunia Tuhan akan keindahan bahwa kita dihidupkan, dibesarkan di negara tercinta Indonesia Pertiwi Jaya ini. Lanjut. Ada lagi satu. Undang-Undang Bela Negara mengatakan bahwa kita secara profesional, saya sebagai dosen, saya akan mengabdi, akan menjadi pelayan bangsa ini terutama di Universitas Pembangunan Jaya. Sebagai dosen harus jadi pelayan yang menginspirasi, yang mendengar, dan membuat mahasiswa sukses. Itu saya. Dan saya akan mencoba untuk menginfluence teman agar kita dalam profesi masing-masing ini untuk mengurangi efek kalau kita ada bencana alam atau bencana lainnya seperti COVID ini. Itu kita harus lakukan. Adik-adik tercinta yang nanti jadi mahasiswa dan sekarang sudah jadi mahasiswa UPJ, mempunyai juga kewajiban untuk menyumbangkan agar bencana ini eliminir impact-nya untuk bangsa ini. Lanjut. Apa yang kita bisa lakukan sebagai kaum muda mahasiswa? Menjadi volunteer kegiatan sosial, banyak bisa. Ke yatim piatu. Ya. Bantu anak miskin. Bantu anak-anak untuk belajar matematika atau apapun. Dan yang penting lawan hoax. Adik-adik harus pintar, harus cerdas, punya insting, punya logika. Punya logika. Jadi kalau hoax, jangan langsung disebar. Analisa dulu, untuk apa ini maksudnya. Bangsa ini besar. Dan tidak terpecahkan. Skotlandia, Irlandia di Inggris pecah. Pakistan, Sri Lanka, India pecah. Rusia pecah. Yugoslavia pecah. Jangan sampai negara ini dipecah. Karena ada kekuatan yang ingin memecah belah bangsa yang kaya ini. Dan kita harus yakin bahwa kita akan mempertahankan negara ini menjadi negara yang kuat dan satu. Jaga kesatuan dan kebersamaan. Menjaga serangan cyber terhadap ideologi. Kita punya ideologi Pancasila yang sudah mulai diutik-utik terus. Jaga Pancasila yang dilahirkan di 1 Juni oleh Bung Karno itu. Dan ini yang baru. Menhan Pak Prabowo Subianto. Dia bilang bahwa dia membutuhkan 20.000 orang komponen cadangan. Dan adik-adik dan teman-teman mahasiswa senior pun bisa jadi menwa seperti saya. Jadi kita menjadi manusia yang siap tempur jika keadaan gawat di negara ini. Bisa nembak, bisa berkelahi, bisa fight, self defense, ya, bisa manah, bisa nyelam, bisa terjun payung. Itu akan dilatih dalam 3 bulan oleh Pak Prabowo dan tim. Involve lah di sini. 3 bulan dibayar, dapat uang saku dan lain-lain. Akan bangga sebagai warga negara yang menjadi komponen cadangan yang membela negara ini. Lanjut. Nah, ini tantangan masa depan. Saya 19 tahun di Mercedes-Benz. Saya jadi engineer, saya jadi planning manager, saya jadi GM HR di sana. Tantangan ke depan itu bahwa perfectionism. Segala satu yang precise itu harus ada. Itu tantangan generasi adik-adik sekalian tercinta ini. Lanjut. 20 tahun yang lalu, saya di Mercedes-Benz sebagai manajer yang dirotasi di sana selama 2 tahun. Ini gambarnya. Sudah banyak robotik zaman itu sudah jalan sendiri, satu planet itu udah kosong, nggak ada orang. Zaman 20 tahun yang lalu. Lanjut. Zaman sekarang lebih canggih lagi ke depannya. Semua sudah jadi smart plan. Yang semua komputer berkomunikasi antara satu dan yang lain. Bersih tidak ada orang.
Dan dibutuhkan orang-orang pinter, mahasiswa-mahasiswa kita. Ini tantangan kita ke depan. Mau agak rileks, lanjut. Nah, nonton ini film ini. Ya, film pembalap antara pembalap Ford dan Ferrari. Maknanya adalah hidup itu harus cepat. Hidup itu bukan gratisan, hidup itu harus dengan effort dan kekuatan dan keinginan yang kuat. Challenge hidup itu. Hidup itu indah. Hidup itu menyenangkan. Saya bisa mengatakan begini karena saya melakukan. Saya sekolah sampai sekarang dan saya dalam kehidupan selalu punya challenge. Minggu lalu saya lulus sarjana hukum selama 4 tahun. Duduk seperti kalian sebagai mahasiswa di bangku. 4 tahun dalam umur 61, 62. Dan saya lulus. Saya challenge diri saya untuk ngambil doktor hukum lagi. Hidup itu challenge. Seperti pembalap-pembalap ini. 24 jam dia drive. Ya, lanjut. Dan kehidupan ke depannya itu seperti pit stop. Kalian nantinya punya profesi, ada yang insinyur, ada yang arsitek, ada yang teknik sipil, ada yang psikologi, ada yang manajemen. Semua lakukan dengan the best. Sekali lagi, dengan the best. If everybody doing the work the best, aman sudah. Bagaimana melakukan dengan the best? Cari ilmu dan keterampilan dengan the best juga. Saya punya sahabat yang membuat saya selalu terinspirasi. Dia katakan, Rahman, kalau melakukan sesuatu, segala sesuatu itu harus jadi jenderal. Ya, jenderal. Ngetop sudah. Adik-adik semua nanti kalau sekolah jadi jenderal itu jadi doktor. Kalau adik-adik ikut taekwondo jadi dan 3 atau dan 4. Jadi karate juga. Kemarin saya juga ikut merpati putih. Saya pendekar merpati putih. Saya pelatih merpati putih. Kemarin saya jadi jenderal merpati putih juga. Finish. Highest level saya ujian selesai. Dalam umur 61. Jadi adik-adik saya harapkan dalam hidup itu indah. Kalian hidup itu ibarat melukis. Buat lukisan yang indah. Dengan keahlianmu dan knowledge-mu. Sehingga kalian bisa tampil dalam pit stop itu. Menari dengan yang lain. Dengan indahnya menghasilkan kecepatan. Langsung lanjut. Tapi dalam hidup itu memang kadang-kadang ya gini nih. Ya. Nggak gampang. Bayangin kalian duduk dalam ketinggian 600 meter. Istirahat siang. Duduk di kayak gitu. Apa maknanya gambar ini? Kita harus menikmati apa yang ada di diri kita. Nikmati, lakukan yang terbaik. Di masa COVID jangan buat alasan untuk belajar. Lanjut. Nah ini mindset kuliah ini. Saya mahasiswa. Jadi saya berhak mengatakan untuk teman-teman mahasiswa. Karena saya mahasiswa. Di kuliah itu banyak tantangan. Tapi buatlah tantangan itu menyenangkan. Di kuliah itu banyak belajar. Tapi buatlah belajar itu menyenangkan. Di kuliah itu ada proses menjadi terhormat. Buatlah menyenangkan. Jadi anggota BEM. Kayak teman-teman kalian semua. Aktif latih dirimu menjadi organizer yang baik. Menjadi leader yang baik. Olahraga budaya yang menyenangkan. Ikut silat di sini ada. Taekwondo ada. Nari ada. Budaya ada. Terakhir, kuatkan dirimu menjaga negeri ini. Lanjut. Masih berapa menit? Masih ada ya. Karakter bangsa ini. Saya bilang bangsa ini menjadi bangsa bintang. 1B. B itu harus bersih. Bersih hati, bersih juga perilaku. Sebagai contoh, ketika di Mercedes-Benz, kalau saya plant manager waktu itu, plant manager kalau saya ke lapangan,
Saya cek ada sampah, saya ambil itu sampah, saya taruh dalam saku saya. Ada kertas, saya ambil kertas itu, saya taruh dalam. Apa yang anggota saya lakukan? Kira-kira. Dia melakukan itu sama. Jadi bayangkan kalau semua anggota di Mercedes-Benz waktu itu mengambil kotoran-kotoran Mercedes-Benz clean di mana-mana. Saya Merpati Putih sama tim saya pergi ke tol dan kita membuatkan aksi di sana. Kita kumpulin sampah di tol. Semua ada. Mulai dari sampah makanan sampai macam-macam ada semua di tol. Orang bisa beli mobil. Orang bisa beli Lamborghini, bisa beli Mercy. Tapi etika zero itu yang harus kita lawan. Integritas. Bahwa kita maksud hidup ini harus jujur. Integritas berkata dan melakukan itu harus terintegrated. Integritas berasal dari kata integrated. What do you think and what do you do? It's integrated. Menjadi panutan. N. Nalar dan naluri. Orang harus berpikir dan merasakan dalam bertingkah laku. Berpikir Tuhan memberikan tulang di depan ini. Sehingga brain itu mempunyai keterbatasan. Sedangkan naluri itu adanya di sini. Tuhan membuka di sini. Ada rongga yang terbuka. Sehingga kekuatan naluri, insting, maupun feeling ini bisa keluar. Dan bisa melihat lebih jelas dan lebih bijaksana. Jadi saya sarankan adik-adik semua jika memutuskan, kombinasikan antara nalar dan naluri. Tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai mahasiswa itu nomor 1 di UPJ. Yang terakhir sebelum A, aktif dan suka baca. Please, kunjungi Pak Kisman itu. Ya, Pak Kisman itu sampai tahu Pak Rahman tuh nyari buku kok, bolak-balik nyari Pak, bolak-balik kok minjem. Itu Pak Kisman itu. Ya. N, naikkan kompetensimu. Jadi selama kuliah cari kompetensi lain. Apakah sebagai speaker, apakah sebagai organizer, apakah sebagai trainer. Dan yang terakhir galang disiplin. Disiplin is the key of success. Kenapa orang Jerman sukses? Saya belajar di Jerman. Karena dia punya disiplin. Pünktlichkeit. Pünktlichkeit is punctuality. They say, wir haben kein Recht, andere Leute uns zu warten. They said, we don't have any right to let other people waiting for us. Jadi kalau kita telat dalam satu meeting, kita ditepukin ini. Sampai malu. Dan gak akan lagi datang telat. Dan saya harapkan dosen maupun mahasiswa lakukan itu on time. Karena itu ada kunci keberhasilan kita. Tanpa disiplin tidak akan. Lanjut. Dan kita harus menjadi SDM yang merdeka. Pak Nadiem Makarim katakan sebagai mahasiswa merdeka, universitas merdeka. Dan kita juga katakan sebagai SDM yang merdeka. M. Melayani secara tulus demi kejayaan bangsa. Jadi servant leader. Ini kayak Mas ketua ataupun wakil daripada BEM ini. Atau organisasi mahasiswa. Melayani. Serve before your self-interest. Lakukan serving. Serving sebanyak mungkin. Serving, listen. Ya, sebagai leader listen. Terus I, inspiring others dengan melakukan kebaikan. Dan M, make other people success. Although you are only ketua BEM, tapi buatlah timmu sukses. Elang, kita harus menjadi elang, terbang tinggi, melihat ke bawah, menjadi contoh dan menjadi gagah dengan kepintaran dan kekuatan kita. Jadilah elang. Yang ketiga R, resapi gotong royong. Gotong royong adalah perasan dari Pancasila, Ekasila dan Pancasila, Trisila dan Ekasila. Ya, menjadi manusia yang berfilosofi gotong royong.
Di Jerman itu sudah ada gotong royong. Di Belanda sama juga. Di Jerman dikatakan Gemeinschaft. Di Belanda Gemeenschap. Sama artinya masyarakat bekerja sama untuk saling menolong agar kehidupan lebih gampang. D. Dengarkan suara hati kita dalam bertindak. Ya, insting harus kita punya, insting. Jangan hanya logika. Banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan logika. Harus kombinasi. Jika Pak Bung Karno mengatakan selalu, jika ada yang menanyakan padamu berapa jumlahmu, jawablah satu. Kita satu Indonesia. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang matanya sipit, ada yang keriting kayak orang Afrika. Kita tapi tetap satu menjadi Indonesia. Sampai kapanpun satu. Bhinneka Tunggal Ika. K. Kembangkan diri kita menjadi yang terbaik. Be the best. Be the best. Long life learning. Haus akan kepintaran. Haus akan kecerdasan. Haus akan kebijakan. Jadilah manusia-manusia yang terbaik. Dan yang terakhir untuk masa digital, anti hoax. Thank you so much. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Teman-teman yang di ruangan boleh tepuk tangan ya buat Pak Rahman. Ini penyampaiannya tuh sangat passionate gitu ya Pak Rahman ya. Jadi harapannya semoga teman-teman mahasiswa juga yang menonton terinspirasi juga ya Pak ya. Jadi sebagai generasi muda memang harus berapi-api ya Pak ya. Kita harus passionate melakukan segala sesuatu. Ini kita mulai. Boleh minta aku? Oh minum Pak Rahman boleh. Karena tadi sudah orasinya luar biasa Bapak. Beneran loh Pak. Saya sendiri merasa sangat terinspirasi gitu. Passion untuk bela negara, passion untuk mengabdi gitu ya Pak, untuk selalu mencari tantangan baru gitu. Itu memang sesuatu yang teman-teman semua, bukan hanya teman-teman mahasiswa baru ya, ini teman-teman yang ada di ruangan ini juga semuanya tadi juga ikut menyimak, saya rasa juga pasti inspired semua ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dikit dulu aja ya Pak Rahman ya. Ya silakan. Sambil menunggu teman-teman kalau ada pertanyaan, misalnya wah Pak saya besok mau masuk manajemen nih gitu, saya pengen dong diajar sama Pak Rahman misalnya kayak gitu. Silakan. Boleh disampaikan loh ke kolom chat langsung ya, nanti akan dipilihkan oleh teman-teman panitia primanya. Jadi beberapa intinya ya kurang lebih pokoknya negara itu memang harus dibangun bersama ya Pak ya. Nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah, nggak bisa hanya mengandalkan TNI ya Pak ya. Iya. Jadi Indonesia ini sangat kuat, sangat besar, sangat indah. Jadi jangan berpikir negatif, selalu berpikir positif. Dia dalam kesukaran dalam hidup selalu ada hikmahnya. Jadi kalau adik-adik nanti suatu saat ada challenge, ada tantangan, pikirkan mindset adik-adik bahwasannya itu kayak ujian. Menaikkan value-mu, menaikkan nilaimu. Seperti tadi adik-adik lihat hidup orang istirahat siang di balok besi ketinggian 600 meter. Ya, pasti ada hikmahnya. Jadi ketika Bapak jadi mahasiswa di Jerman, hidup malam belajar, pagi kerja, siang kuliah, malam kerja lagi, itu menempa diri kita menjadi orang yang tough. Bapak ke Jerman dulu nggak dapat beasiswa, bea sendiri. Jadi bagaimana susahnya hidup di sana. Tapi itu menempa diri kita menjadi orang yang kuat. Dan saya adik-adik juga kalau ada kesukaran, challenge. Lakukan yang terbaik sampai selesai, saya yakin. Saya yakin adik-adik semua bisa menjadi mahasiswa UPJ yang terbaik. Jadi leader-leader bangsa ini di masa depan. Amin. Amin. Kalau menurut Bapak sendiri, sebetulnya ketika dari Jerman terbiasa dengan budaya yang seperti itu, ketika kemudian pulang ke Indonesia tuh sempat shock gitu nggak sih Pak? Kok
orang-orangnya seperti ini gitu. Dulu Bapak bagaimana menyikapinya? Benar bahwa shock. Sampai sekarang pun kadang-kadang. Sampai sekarang masih bingung ya? Sampai sekarang pun kadang-kadang shock. Jadi ketika pulang biasa disiplin, ya biasa hidup bersih, biasa keteraturan, biasa menghormat. Ya. Small attitude, knowledge, sama skill. Itu skill big small role in your success. And also knowledge small, but attitude. Jadi kalau di Jerman tuh anak-anak kecil yang pertama diajarkan ketika buka pintu. Buka pintu tuh dia lihat belakang dulu, kalau nggak ada orang baru dia tutup. Yang small thing. Ya. Small thing lagi yang untuk keamanan, ibu-ibu, nenek-nenek tua itu biasanya di jendela. Kalau ada yang nggak benar diangkat telepon. Polisi datang, ya. Lucu ya. Bapak dulu pernah, biasa mahasiswa kan susah ya. Bapak foto di sebelah mobil Lamborghini dengan gagahnya nempel. Bunyi tulit-tulit gitu akhirnya ya. Bunyi kan? Bunyi si alarm. Tahu-tahu ibu nenek-nenek itu dari atas kayaknya kayak ada ngeliat nenek-nenek lagi nelpon. Itu nggak lama kemudian polisi datang. Saya bilang, ya saya pengen foto di kendaraan yang bagus, tapi unfortunately bunyi alarmnya. Jadi mohon maaf saya nggak ada maksud gitu ya. Contohnya. Dan mengenai disiplin ini. Ya, mengenai disiplin. Dan persepsi dosen. Ketika saya jadi mahasiswa di sana, dosen itu benar-benar servant. Jadi saya mencoba juga menjadi servant lecturer. Seperti apa itu Pak? Servant lecturer ya seperti servant leadership. Ya. Ketika di WA jam berapa aja, pasti mahasiswa juga tahu attitude lah. Kalau dia nggak pusing, kalau nggak dia kepala pening, dia nggak akan ngirim WA jam 10 malam. Iya Pak, betul. Berarti kalau dia ngirim itu jangan kita marahin. Ada apa nak? Oh ini. Saya jawab, kemudian sudah selesai. Thank you Pak, you inspire me. Tulis gitu. Dia tulis Pak, you inspire me. Kenapa? Saya bilang, Bapak nggak marah. Untuk apa marah? Contoh. Kalau kita dikasih, jadi ketika saya jadi mahasiswa di sana, saya merasakan servant. L-nya listen, dosen tuh mendengar kita. Saya bilang, saya lagi bikin tesis nih susah. Datang ke kantor saya, dia bilangin, pembimbing itu, ini buku-bukunya Rahman, pilih kamu. Nanti kamu balikin kalau udah selesai ya. Ya. That man is inspiring me. Dosen kayak gini nih yang menginspire kita. Bukan yang jaim, bukan yang menakut-nakuti mahasiswa. Mahasiswa itu udah cukup susah. Jadi kita harus tolong mahasiswa agar dia berhasil. Bukan tidak gampang, bukan gampang, tapi bimbing mereka supaya berhasil dengan kualitas yang baik. Dan yang terakhir M, make them success. Saya itu dapatkan dari Jerman. Ya. Jadi saya mengatakan pada suatu saat saya waktu masuk ke sini, mahasiswa sekarang itu ada salah satu dosen mengatakan, tapi udah keluar ya alhamdulillah. Mahasiswa sekarang itu angel gitu, susah. Dibilangin main gadget, nggak ada perhatian, nggak ada attention. Bikin skripsi enak-enaknya. Nggak tepat saya bilang, itu tanggung jawab kita. Kalau kita menjadi pembimbing, kita harus membuat yakin bahwa si mahasiswa itu bisa selesai dengan baik, dengan kualitas baik, dan butuh effort, attention, passion, dan kasih sayang kita terhadap mahasiswa itu. Betul Pak. Ya. Jadi saya harapkan, saya nggak kritik dosen, tapi saya harapkan kita bina kultur yang baik agar Universitas Pembangunan Jaya ini menjadi universitas yang bagus, dicintai mahasiswanya dan menghasilkan mahasiswa dengan mutu yang tinggi. Dan jadi kalian yang mahasiswa baru jadilah mahasiswa yang baik juga. Hormati dosenmu. Saya pernah mengatakan, saya mengajar di SGU selama 12 tahun lebih. Saya mengajarkan di Prasetya Mulia.
Saya mengajar di IPMI, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia S2 yang terbaik untuk MBA-nya. Tapi saya merasa feeling at home itu di Pembangunan Jaya. Karena sebelum masa COVID ini, kalau ketemu mahasiswa itu tangan saya dicium. Kayak masuk pesantren. Jadi feeling saya itu aduh, ya. Kayak sama anak sendiri. Kayak sama anak sendiri. Saya kehilangan dengan ada COVID itu, saya sebetulnya agak keganjel itu anak-anak murid-murid mahasiswa saya nggak bisa cium tangan. Tadi si Denny, si Dede ya, si Dini itu bilang, Pak boleh. Nggak boleh saya bilang gitu ya. Ada Dede itu buktinya. Jadi saya feeling Universitas Pembangunan Jaya itu kayak rumah. Ya. Buatlah rumah kita itu ada nyanyiannya. God bless itu rumah kita. Buat kayak nyanyian rumah kita, di mana rumah ini kita buat terbaik dan menghasilkan anak-anak yang cerdas dan beretika, berperilaku prima. Harapannya nanti teman-teman baru yang mahasiswa yang baru masuk juga merasa seperti itu ya, bahwa UPJ ini rumah kita bersama ya. Jadi bukan cuma teman tapi juga seperti orang tua sendiri gitu ya Pak ya, harapannya. Itu harapannya kita ya, bahwasanya ya, kita teman-teman membuat Universitas Merdeka itu merdeka. Kita tuh datang senang. Dosen datang senang, mahasiswa senang. Karena pembelajar itu akan pintar kalau hatinya senang. Kalau hatinya damai. Kalau mereka ditakut-takuti itu ngeblok. Ngeblok sistem pemikirannya. Ya, yang pintar juga bisa jadi bodoh, bisa karena takut dia nggak berani. Jadi buatlah universitas ini menyenangkan buat adik-adik, dan yakin saya universitas ini menyenangkan. Ini teman-teman yang di sini juga pada manggut-manggut gitu, kayak merasa terwakili gitu kayaknya ya teman-teman yang di sini ya. Ini tadi kayaknya saya ngintip pertanyaannya udah mulai banyak masuk ya. Iya, udah mulai banyak masuk. Sambil kita diskusi aja ya, mungkin karena slot pertanyaan kan sebenarnya kurang panjang, jadi kita mulai masuk aja ke tanya jawab. Ini ada dari Anissa Pita Putri, ada pertanyaan ini Pak, di era milenial ini kita harus siap, apalagi mengenai teknologi, sedangkan banyak para milenial yang merasa kurang pengetahuan dengan teknologi itu sendiri gitu. Ini dia sharing aja ya kayaknya ya. Jadi ini menanya ini. Ini pertanyaannya. Ini nanya ini Anissa Novita Putri ini benar-benar nanya. Jadi ada teknologi yang tidak bisa digantikan dengan manusia. Ya. Coba deh, tolong slide yang terakhir, ada skills abad sekarang kalau nggak salah. Slide-nya saya. Yang setelah thank you. Oh ini skills for industry. Analisis data. Komunikasi yang mumpuni, membangun relasi, kreativitas, pemahaman bisnis, menguasai teknologi. Ya kalau kalian tidak menguasai teknologi, asal tahulah. Karena orang nggak bisa dipaksakan. Otak kanan dan otak kiri itu tidak bisa dipaksakan. Tapi adik-adik yang agak kurang otak kirinya, bisa fokus di komunikasi yang mumpuni, membangun relasi, kreativitas, pemahaman bisnis. Anak-anak yang otak kiri masuk itu ke IoT, masuk ke smart company, masuk ke robotik, ya. Tapi yang lain-lain, belajar yang lain, banyak hal-hal yang tidak tercakup dan tidak tergantikan oleh teknologi ini. Jadi nggak usah khawatir, just do the best. Iya, betul. Polish your strength. Jadi kekuatan kalian tuh dipoles. Mana kekuatan? Oh Pak, kekuatan saya nyanyi Pak. Nyanyi jadi penyanyi tenar. Pak, kekuatan saya bicara. Jadi presenter terkenal. Pak, saya bagus di organisasi, jadi organizer yang baik supaya kalian nanti suatu saat bisa jadi manajer yang baik. Ya. Jadi jangan fokus ke kekurangan ya Pak. Jangan fokus ke kelebihan ya. Fokus ke your strength.
Ya, polish your strength. Contohnya kalian nggak bisa nari. Ya, tapi mama kalian pernah pengen cita-cita jadi penari, maksa anaknya untuk jadi penari supaya si mama atau si papa sih. Sampai kuda makan batu pun ya, kuda makan batu pun nggak akan dia bisa nari. Iya, benar Pak. Ya, tapi kalau Ibu Isa contohnya senang nyanyi dilesin nyanyi. Bisa juga sih. Nggak juga ya. Coba seseorang senang nyanyi dilesin nyanyi, iya, ya. Betul. Senang nari dilesin nari. Dipupuk bakatnya ya Pak ya. Dipupuk bakatnya akan menjadi. Nggak usah takut. You find your strength. You find your passion later on. Jangan khawatir. Kalian dalam kehidupan pasti akan mengalami itu. Saya semasa muda kalian juga nggak ngerti. Saya ke Jerman, saya masuk mechanical engineering, bahasa Jermannya Maschinenbau. Itu orang bikin mesin, karena zaman itu saya dengar tuh Habibie itu di Aachen belajar mesin. Yeah. Jadi saya masuk mesin. Saya ikut ya Pak. Waduh, kehidupan tuh sangat berat. Saya syukur sama Tuhan saya bisa selesai S1 di sana ya. Tapi kalau ada advisor yang mengatakan jangan ngambil ini tapi ngambil ini, mungkin hidup saya lebih nyaman. Tapi itu semua udah diatur Tuhan, ya. Semua udah diatur Tuhan, ya. Jadi kalian jalani dengan the best, jalani dengan passion. Buat orang tua kalian senang, buat orang tua kalian bangga. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ifat Duyananto. Ada yang mengatakan energi pemuda itu sangat besar apabila dikolaborasikan dan digabungkan bisa mengubah peradaban. Bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menjadi kolaboratif tapi juga kompetitif gitu. Jadi dia gimana supaya kita bisa tetap bersaing tapi juga saling membantu, mungkin kayak gitu Pak. Maksudnya kalau menurut Pak Rahman bagaimana? Coba bayangkan pit stop. Foto pit stop. Itu pit stopnya Ferrari ya Pak? Iya, pit stopnya Ferrari. Kayaknya sebelumnya Dede. Naik lagi yang merah-merah fotonya. Ya, bawa lagi. Nah, ini. Ya, digedein. Ini kompetitif dan kolaboratif. Kompetitif, setiap orang di situ berusaha melakukan yang terbaik secepat mungkin. Yang ahli engine, ahli bener. Yang ahli listrik, ahli bener. Yang ahli suspensi, ahli bener. Yang ahli pengapian, ahli bener. Yang ahli bongkar ban, ahli bener. Mereka kompetitif. Tapi mempunyai tujuan, yaitu membuat duduk di pit stop itu cuma 5 detik atau 6 detik. Mereka kompetitif, tapi kolaboratif. Sehingga angkanya akan turun, tambah lama tambah turun. Dulu zaman saya kecil tuh masih 12, sekarang sudah sampai 5, 6, 7. Jadi kita harus kolaborasi, bangsa ini harus berkolaborasi, bersinergi. Yang otak kanan bersinergi dengan otak kiri. Kalau kita lagi lihat di ISC, yang D bersinergi dengan I bersinergi dengan S bersinergi dengan C. Harus bersinergi. Make your dance perfect. Buatlah dansa kalian itu perfect. Ya. Kayak gini anggota BEM, anggota organisasi, kalian bersaing terbaik tapi berkolaborasi. Dan generasi milenial adalah generasi yang sudah menurut penelitian dikatakan sebagai generasi yang mencintai kerjasama tim. Ya. Jadi kalian kalau dikasih kerjaan individu, kalian nggak akan senang. Tapi kalau kalian dikasih kerjaan tim, kalian akan sukses. Dan dalam kehidupan organisasi, pekerjaan itu adalah pekerjaan tim. Ya. Kebetulan saya punya anak. Dia lulus 7 semester matematik dari ITB. Ya. Jadi pinternya luar biasa. Kalau bilang, saya kalau diskusi sama dia udah kalah terus ya. Dia menang terus. Dalam kehidupan dia selalu menang. Ketika masuk kerja dia stres. Dia stres. Karena dia nggak bisa bekerja sama yang lain. Biasanya dia mau dapat A, dapat A.
Begitu kerja, dia harus bekerja sama orang lain, dia stres lah hidupnya. Kenapa kok saya dikucilkan? Kenapa kok saya nggak bisa kerja sama yang lain? Stres. Ya. Akhirnya saya tuntun makna kehidupan adalah kolaborasi, ya. Kebersamaan, ya. Untuk mencapai tujuan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Itu poinnya itu ya, menurut saya penting sekali Pak. Memang makna itu ya kolaborasi itu. Pinter tapi sendirian agak susah buat maju ya Pak ya. Kita memang harus semuanya kita harus meningkatkan kompetensi individu. Tapi kita juga tahu ya Pak ya caranya bekerja bersama-sama. Pertanyaan ketiga dari Teguh Aditya, bagaimana cara mahasiswa bisa berkontribusi ke dalam pembangunan bangsa melalui organisasi? Jadi tadi itu sudah ada slide keempat itu. Pak Prabowo mengundang anak bangsa, warga negara bangsa terbaik untuk menjadi komponen cadangan. Kalian di situ dilatih secara militer, secara leadership menjadi leader yang baik. Next. Ya. Yang terakhir, ya ini gedein. Bukan sebelum saya datang. Ya, digedein tolong. Ya, ini komponen cadangan. Kalian bisa masuk Menwa, kalian bisa masuk organisasi UKM. Buat diri kalian menjadi leader yang baik. Kalau kalian senang politik, masuk ke politik. Masuk ke politik, rubah negara ini menurut kalian yang terbaik untuk kebangsaan kita. Kalau orang nggak pinter dan baik tidak masuk politik, orang jahat yang akan masuk politik. Saya bisa berkata gini, saya mudanya juga pendiri salah satu partai dan saya agak kecewa. Ya, saya pendiri PAN dulu, Partai Amanat Nasional. Tapi ada benturan pada tahun 2001 dengan salah satu tokoh di sana dan tokoh yang sekarang udah bikin partai baru sehingga saya keluar waktu itu. Ini intrik politiknya Pak Rahman nih ternyata zaman dulu. Jadi kalau kalian sanggup masuk politik, rubahlah bangsa ini menjadi bangsa yang saling mencintai, saling menghormati, betul, Pak. Ya. Saling mendidik, saling mendukung. Sekarang bangsa ini adalah bangsa yang lagi prihatin, saya bilang lagi prihatin. Bangsa ini mau diaduk-aduk. Ya, jadi kalian generasi muda harus menjadi politisi yang benar-benar besi, yang membuat bangsa ini adem. Yang menjaga tadi abad 21. Jangan sampai negara ini suatu saat tidak ada seperti negara Sriwijaya ataupun negara Majapahit. Jadi kalian menjadi leader pada bagiannya. Kalau mahasiswa aktif lah. Ya. Kalau jadi mahasiswa aktif. Ya. Kalau nanti kerja aktif. Dan kalian manusia sosial. Biasanya ketika kalian kerja ada tantangan itu. Antara profesional sama sosial. Ya. Kalian sebagai makhluk sosial tidak bisa menghilangkan yang sosial ini walaupun jadi profesional. Lakukanlah hal-hal sosial yang bisa membuat bangsa ini berkembang sesuai dengan Undang-Undang Bela Negara bahwasanya setiap profesi harus berpartisipasi untuk mengurangi musibah, mengurangi hambatan, mengurangi challenge yang terjadi di bangsa ini. Terima kasih Pak Rahman. Ini kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, ada dari Razak Maulana. Bagaimana cara membangun personal brand yang kuat, Pak? Minum dulu boleh Pak Rahman? Ya, Razak Maulana, terima kasih. Kita hidup satu kali, Razak. Kita hidup satu kali. Kalau kita bikin lukisanlah yang terbaik dengan warna-warna bunga macam-macam yang indah. Kamu masukkan ke lukisan. Ketika kamu berbuat negatif, kamu seperti mengambil cat hitam, kamu semburkan ke lukisan yang ada itu. Analoginya. Personal brand itu adalah gambar. Gambar dirimu. Buatlah lukisan yang terbaik dari dirimu. Ada 3 saya bilang tadi. Knowledge, skill, sama attitude. 3-tiganya harus ngetop.
Kalau saya bilang harus ngetop bingits. Ya. Knowledge-nya sekolah yang baik, rajak. Ambil tuh semua poin A atau minimum B. Kalau bisa ditekan, lulus cum laude. Knowledge itu skill, cari skill. Skill bisa dari keterampilan berkomunikasi, keterampilan bernegosiasi, keterampilan Excel, keterampilan emotional quotient. Ya. Itu kamu bina juga, kamu bisa emotional quotient-mu tinggi, bisa bergaul dengan macam-macam orang, bisa nyaman, ya, bisa empati. Dan yang terakhir attitude. Attitude itu disiplin, baik, komitmen, respect orang. Itu yang nomor satu. Itu yang nomor satu. Analoginya gini, knowledge sama skill itu sebagai kendaraan. Attitude adalah ketika kamu duduk di driver seat, attitude itu adalah bisa membuat kecepatan mobil itu jadi 100 kilo, 120 kilo. Kalau attitude buruk, itu akan ngerem tuh mobil nggak bisa jalan atau jalannya pelan. Ya, personal brand yang kuat, saya ulangi lagi, sebagai lukisan yang harus kamu buat terbaik. Pesan teman saya, jadilah jenderal. Kalau sekolah nanti jangan selesai di S2, jangan selesai di S2 1, S2, S3 sampai selesai. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Ini sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya, nanti jam 10.17 ya Pak ya, sesuai dengan arahan Presiden. Nanti ya, saya ngingetin aja supaya nanti saya minta panitia juga untuk kasih kode ya, karena kita agak susah timingnya. 10.17, jangan lupa nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng ya Pak ya, nanti kita mengheningkan sedikit. Ini ada pertanyaan dari Dava Gifari, bagaimana cara mengubah mindset orang Indonesia agar lebih bisa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Susah Pak? Susah nggak Pak? Susah-susah gampang. Susah gampang. Susah gampang. Kenapa kok negara Singapura bisa? Sama, orangnya juga sama. Begitu kalian ke Singapura, kalian nggak bukan sampah. Iya benar. Ya, begitu kalian masuk Canggih, keluar Canggih, kalian nggak meludah. Ya, begitu masuk Canggih, kalian keluar Canggih, kalian kalau dikasih kendaraan bisa nyetir sendiri di sana, akan tertib. Betul Pak. Iya itu saya. Orangnya sama. Jadi saya pikir bangsa ini punya PR besar dan PR itu PR kita bersama. Dan kita nggak bisa menyalahkan selalu, oh polisi nggak tegas. Ini nggak tegas, semua nggak tegas. Jangan menyalahkan. Semua ada di diri kita. If everybody doing right, bangsa ini akan menjadi baik. Yang terjadi di bangsa ini saling menyalahkan. Kalian menjadi manusia UPJ yang jangan saling menyalahkan. Introspeksi diri dulu, kemudian lakukan yang terbaik. If everybody doing like that, kalian menjadi panutan, walk the talk. Jadi seorang leader itu harus walk the talk, harus bicara sesuai dengan apa yang dia katakan. Harus walk the talk. If everybody doing like that. Yang saya inginkan juga sebetulnya juga bahwa kita harus commit sebagai keluarga UPJ. Kita buatlah UPJ ini the best lah. Jangan saling menyalahkan, tapi doing the best. Kalau nggak bisa, nggak ngerokok, jangan ngerokok. Jangan nyumput-nyumput ngerokok di sini. Ya. Doing the best. Kalau suruh pakai seragam ke kuliah juga pakaian yang rapi. Dan buat teman-teman dosen juga gitu, menjadi contoh juga untuk mahasiswa. Mahasiswa lakukan yang terbaik, ada aturannya. Ini masih nyambung ya pertanyaannya, mirip-mirip ya. Welly Willianto, kenapa di Indonesia belum bisa menerapkan kedisiplinan? Bagaimana cara mengubah perilaku agar menjadi lebih disiplin? Siap, kita contoh lah. Ini negara ini masih dalam bencana COVID. Tapi kalau kita lihat di mana-mana orang itu sudah kumpul-kumpul. Di kafe sudah kumpul. Yang menyedihkan tanpa masker. Tanpa masker.
Dempet-dempet ngariung bahasa orang Sunda. Bahasa Inggrisnya itu ngariung. Ngariung bahasa Inggris. Bercanda. Memang bangsa kita itu kolektivismenya tinggi. Betul, Pak. Dari Hofstede mengatakan bangsa ini kolektivismenya tinggi, individualismenya rendah. Ya. Kan makan nggak makan asal kumpul, Pak. Makan nggak makan asal kumpul. Nah, kalian kita harus menjadi contoh. Bagaimana caranya? Everybody harus mulai berani. Kalau ada yang nggak benar, tegur. Kalau ada yang tidak mengenakan hatimu, tolak. Ya, tolak, tegur. Contohnya mulai ngantri, mulai masker. Kalau nggak enak negur, minggir aja agak jauh, kasih jarak gitu ya. Jangan tambah buka masker terus ngariung sama-sama gitu ya. Jadi saya pikir bangsa ini janganlah kita bilang bangsa ini tidak berdisiplin. Tapi beberapa intinya adalah bahwa negara itu memang harus dibangun bersama ya Pak ya. Jadi mahasiswa punya porsinya sendiri-sendiri, dosen punya porsinya sendiri-sendiri. Kita semua punya porsi masing-masing untuk membantu membela negara, membantu membangun bangsa. Beberapa yang harus diingat, mahasiswa itu punya peran bisa sebagai volunteer, harus membantu melawan hoax, bisa membantu dengan menegakkan protokol kesehatan, menjaga kesatuan dan kebersamaan, dan menjaga serangan cyber terhadap ideologi. Jadi kita semua punya peran masing-masing, nggak harus dipikir mahasiswa harus ikut perang, seperti itu. Sebetulnya kita ada porsinya masing-masing ya Pak ya. Dan di masa depan pasti akan ada tantangan digital, jadi semuanya otomatis, semuanya pakai robot, tetapi itu bukan sesuatu yang akan menjadi tantangan yang kalau nggak bisa terus kita gimana gitu ya Pak ya. Kita tetap bisa memaksimalkan kemampuan masing-masing, kita bisa memaksimalkan kekuatan kita, memaksimalkan kelebihan kita. Kalau tadi kata Bapak, pokoknya do your best ya Pak ya. Always give your best effort di dalam setiap bidang yang kita tekuni, mau masuknya di manajemen seperti Bapak, atau di arsitektur seperti saya, atau di akuntansi, di psikologi. Kita semua harus bekerja keras ya Pak ya. Jadi hidup itu harus bekerja keras dan harus selalu mencari tantangan baru, kurang lebih seperti itu. Terakhir yang penting juga bagi teman-teman yang sekarang mengikuti Praprima, ketika teman-teman masuk ke UPJ, harapannya teman-teman akan merasa ini adalah keluarga ya Pak ya, keluarga baru UPJ. Teman-teman akan mengalami proses perkuliahan yang menyenangkan, belajar itu menyenangkan, pasti banyak tantangan tetapi dihadapi juga dengan menyenangkan ya Pak ya. Bahwa kuliah itu adalah sebuah proses menjadi terhormat yang harus dilakukan dengan menyenangkan juga ya Pak ya. Jadi akan ada pembelajaran tentang budaya, pembelajaran tentang olahraga, dan semua itu dilakukan dengan menyenangkan sebagai effort kita untuk menguatkan diri dalam menjaga negeri. Betul ya Pak, kurang lebih seperti itu Pak Rahman ya. Begitu kesimpulan yang bisa saya berikan untuk semua yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahman yang sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Rahman sudah berbagi kepada saya juga ya, kepada teman-teman Praprima, terhadap teman-teman yang semua ada di studio sekarang. Untuk acaranya akan saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rahman atas pemaparan materi bela negaranya, dan juga Mbak Isa selaku moderator. Gimana nih teman-teman, menarik dan sangat berguna sekali ya topik yang diangkat pada seminar kali ini, dan juga pastinya topiknya juga bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke-75. Selanjutnya akan ada pemberian piagam penghargaan kepada pembicara dan juga moderator. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Piagam penghargaan akan diberikan oleh Bapak Fauzan Joko Sularto Eskom selaku pembina Prima UPJ 2020. Kepada Bapak Fauzan dipersilakan. Boleh foto bareng dulu Pak, bertiga. Oh, foto dulu bertiga. Ini ditaruh apa dipegang? Dipegang boleh. Dipegang aja. Terima kasih Pak Fauzan, teman-teman panitia.
Terima kasih Pak Rahman ya. Terima kasih, Bu. Ini baru pertama kali ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ini sekarang Terima kasih Bapak Fauzan, terima kasih Bapak Rahman, Mbak Isa, dan juga teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam seminar kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk teman-teman mahasiswa, setelah ini kalian cek grup lain kalian ya, karena akan ada games yang kalian harus ikuti, serta akan ada pemberian tugas dan briefing untuk pra-prima kedua. Saya Ade Noviani pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Prima Youth Beyond the Limit. Selamat siang.